Koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh Kartika Sari SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Banyumas, SD Negeri Kanding Korwiljam Dindik Somagede. Tujuan pembelajaran khusus. Yang pertama, CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman baru untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Kutipan menarik, mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Bob Talbert. Kaitannya dengan pembelajaran di modul 3.1 adalah pemahaman bahwa mengajar adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan merupakan proses penting dalam pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan negaranya. Sehingga pendidikan yang berharga atau utama atau terbaik adalah membentuk karakter murid agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti kodratnya menjadi pribadi terbaik sesuai potensinya. Menurut saya, ketika saya sebagai guru menghadapi anak yang kesulitan bahkan tidak bisa berhitung, tentu menjadi sebuah dilema untuk semua guru. Namun, saya tidak akan memaksanya untuk bisa berhitung dengan mempertimbangkan 9 langkah pengambilan keputusan, 4 paradigma dilema etika, dan 3 prinsip dilema etika. Maka saya akan lebih tenang dan bekerja semaksimal saya dengan senantiasa mendoakan anak tersebut agar dapat lebih baik dalam kehidupannya dengan mengajarkan mereka hal lain yang berharga atau utama agar menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa depan mereka sendiri. Kutipan menarik berikutnya, Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis, menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dalam kutipan kedua, dapat kita pahami bahwa pendidikan merupakan suatu proses indah yang dapat dilakukan oleh guru untuk dijalani semua muridnya. Proses pendidikan menuntun murid dengan penguatan karakter, norma-norma sehingga akan menjadi generasi yang memiliki nilai moral, kebajikan, dan kebenaran untuk menjalankan kehidupannya sesuai etika. Generasi yang akan datang adalah cerminan pendidikan saat ini yang kita poles seperti membuat mahakarya terbaik yang akan mewarnai negeri ini di masa depan. Menurut saya, pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Oleh karena itu, saya sebagai seorang pendidik hendaknya dapat lebih bijak dalam mengambil setiap keputusan untuk anak didik saya, agar mereka dapat menjadi manusia yang berperilaku etis atau lebih baik dari sebelumnya, disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, dan hal tersebut tentu membutuhkan seni atau strategi yang beragam karena kebutuhan belajar anak didik juga beraneka ragam. Maka saya sebagai guru hanya bisa menuntun anak didik saya agar bisa berperilaku yang lebih baik dari sebelumnya untuk masa depannya melalui dunia pendidikan tanpa memaksa atau menuntut mereka untuk menjadi pintar semua, tetapi hanya bisa menuntun dan mendoakan agar mereka senantiasa bisa lebih baik dari sebelumnya, lebih baik dari diri mereka yang sebelumnya, agar kehidupan mereka terus berkembang melalui sebuah seni pengajaran di dunia pendidikan, karena melalui pendidikan kita bisa merubah dunia. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan pematik. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid dengan harapan dapat berdampak positif bagi lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah.
Jadi suasana kondusif akan terbangun dengan sendirinya apabila kita menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang baik sesuai dengan tuntunan yang ada. Menurut saya, prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan tentu sangat dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Ketika kita melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi nilai atau prinsip dalam diri kita, serta melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan lakukan kepada diri kita, tentu dipengaruhi atau berdampak dari pengambilan keputusan yang kita lakukan, baik pada diri sendiri, orang lain, masyarakat, bahkan lingkungan sekitar kita. Dalam prinsip dilema etika, guru penggerak yang saya pelajari ada 3, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Sehingga dalam mengambil keputusan, hendaknya dipikirkan dengan sangat bijak dampak baik buruknya bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, bahkan lingkungan sekitar kita. Kemudian bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai pembelajaran, maka kita harus dapat menuntun siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya sehingga akan mendapatkan kebahagiaan melalui merdeka belajar. Pengambilan keputusan dalam pembelajaran harus mengutamakan kebutuhan belajar murid yang dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, ketika saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan, tentu saya akan berusaha melakukan 9 langkah pengambilan keputusan, mempertimbangkan 4 paradigma dilema etika, dan 3 prinsip dilema etika sebagai bentuk latihan saya dalam pengambilan keputusan secara bijak karena telah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, agar bisa meminimalisir dampak buruk yang terjadi dan meningkatkan kebijaksanaan saya sendiri khususnya sebagai umat manusia yang senantiasa harus terus belajar dalam kehidupan. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah Ingarso Sung Tulodo atau seorang pemimpin harus mampu memberi tauladan. Ing Madya Mangunkarso, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Kemudian Tutwuri Handayani, yaitu seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang, yang artinya adalah seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah, juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang muridnya. Semboyan ini memiliki makna mendalam dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak kepada murid agar menjadikan mereka sebagai generasi yang cerdas dan berkarakter sebagaimana tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat kita lakukan dalam proses pembelajaran di sekolah yang tidak hanya menitik beratkan pada konten kurikulum, namun transfer nilai-nilai kebajikan dapat kita sampaikan secara terus-menerus dengan eksplisit pada pembelajaran dan keteladanan di setiap pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang akan tampak dan terbawa dalam semua tindak tanduk yang dilakukannya. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang diambil ketika seseorang tersebut akan mengambil keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab diperlukan nilai-nilai kebajikan dan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skill. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri pendidik inilah yang akan mewarnai setiap pengambilan keputusan. Nilai kejujuran, integritas sebagai pendidik akan tergambar dalam keteladanan dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan.
Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dapat menjadi bekal dalam melakukan proses pengujian keputusan secara bertahap menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Coaching dilakukan dengan memenuhi kompetensi inti diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saat melakukan pengujian keputusan pun sebaiknya menggunakan kompetensi inti coaching tersebut, sehingga kita dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari permasalahan yang ditemui. Pengambilan keputusan menggunakan 9 langkah pengujian akan efektif jika diimbangi dengan pendekatan coaching dan dilakukan dengan kolaboratif dengan berbagai pihak. Kemudian bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika. Bagaimana ya? Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Guru harus dapat menganalisis sehingga dapat membedakan antara dilema etika atau bujukan moral. Dalam setiap pengambilan keputusan mestinya berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan serta regulasi yang ada dengan berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan. Kepekaan sosial emosional seseorang akan menumbuhkan empati dan simpati, sehingga dapat menempatkan diri untuk bisa mengenal orang lain. Dengan simpati dan empati, kita dapat merasakan apa yang peserta didik alami, sehingga kita dapat mengidentifikasi permasalahan dengan bijaksana di saat harus melakukan pengambilan keputusan tentunya. Guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran akan bertindak atas dasar keberpihakan pada murid. Kemudian bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang berkaitan dengan moral atau etika harus didasari dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik berupa nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal diantaranya keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, dan lain-lain. Dilema etika harus dianalisis menggunakan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan dengan didasari dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada pihak yang merasa dirugikan, semua akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pengambilan keputusan yang dilakukan berlandaskan atas 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, ataukah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Pemilihan prinsip tersebut tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun setiap keputusan pasti ada resiko, pro dan kontra. Namun hal ini menjadikan salah satu tantangan tersendiri. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana
kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengambilan keputusan yang kita ambil harus berpihak pada murid. Dalam pembelajaran, salah satu strategi agar berpihak pada murid adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid, sehingga akan tercipta merdeka belajar sesuai dengan potensinya yang berbeda-beda. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan yang terjadi, termasuk menyangkut masa depan murid. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan dengan melakukan pengujian sesuai dengan langkah-langkah sistematis disesuaikan dengan paradigma dan prinsip yang tepat. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan keputusan haruslah dijiwai filosofi Ki Hajar Dewantara berpegangan teguh pada nilai guru penggerak, salah satunya berpihak pada murid dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang universal. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk masa depan murid. Pengambilan keputusan berpengaruh pada pengajaran yang memerdekakan murid karena disesuaikan dengan potensinya masing-masing. Seorang pemimpin haruslah memiliki kompetensi sosial dalam nasional agar dapat mengambil keputusan dengan penuh kesadaran diri, mampu mengelola emosi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saat proses pengujian keputusan diperlukan teknik coaching agar dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk mengambil keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan bahwa ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada aturan pertimbangan sosial semata, namun sangat diperlukan adanya nilai-nilai kebajikan yang mendasarinya. Beberapa paradigma, prinsip, dan langkah-langkah perlu diterapkan dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Di samping itu, dalam pengambilan keputusan diperlukan satu sikap keberanian dengan segala konsekuensinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika sebelum mempelajari modul ini. Hal yang saya lakukan adalah mengambil keputusan didasarkan pada pemikiran tentang aturan didukung dengan beberapa pertimbangan. Saya sudah merasa senang bila keputusan yang saya ambil sudah sesuai aturan dan tidak berdampak merugikan banyak orang. Dengan belajar modul ini, saya menjadi lebih kaya akan pengetahuan, bahkan telah mempraktikkan bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang tak lepas dari paradigma dan prinsip-prinsip yang ada. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep yang saya pelajari pada modul ini memberikan dampak yang besar bagi pola pikir saya. Sebelumnya saya berpikir bahwa pengambilan keputusan itu didasarkan pada regulasi dan kebijakan sosial saja. Ternyata pengambilan keputusan harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dalam masalah bujukan moral, maka kita harus memilih yang benar. Sedangkan dalam masalah dilema etika, terdapat 4 paradigma yaitu individu lawan kelompok atau individual vs community, rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice vs mercy, kebenaran lawan kesetiaan atau truth vs loyalty,
jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Ada 3 prinsip yang perlu dipegang dan 9 langkah yang dijalankan. Saya akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai apapun peran saya dalam aktivitas sehari-hari. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil akan tepat dan lebih akurat dengan selalu berpihak pada murid. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Sangat penting mempelajari modul ini baik sebagai individu maupun sebagai pemimpin karena dapat mengambil keputusan yang tepat dan dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan agar dapat berpihak pada murid. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.